Tahun 2024 mendatang betul-betul bakal menjadi tahun politik lebih dari yang pernah terjadi dalam sejarah politik demokrasi di Indonesia. Pada tahun itu ada pemilu nasional dan pemilu lokal atau pilkada yang menguras tenaga, pikiran, dan modal yang sangat gede. Tapi dalam menyiapkannya, pemerintah, DPR, dan Komisi Pemilihan Umum belum satu kata. Apa yang menjadi sumber permasalahannya ya? Ini dia fakta datanya. Kita semua mungkin masih ingat, pada 2019 lalu digelar pemilu serentak pertama di tanah air. Pemilihan presiden dan wakil presiden tidak lagi dilaksanakan setelah pemilu legislatif, tapi diselenggarakan berbarengan di hari yang sama. Nah, pada 2024 nanti, pemilu nasional bakal diikuti pemilu lokal atau pilkada. Tidak di hari dan bulan yang sama, melainkan dalam satu tahun, tapi bulan berbeda. Yang akan dipilih adalah presiden dan wakil presiden, kemudian 575 anggota DPR, 136 anggota DPD. Selain itu, 19.817 anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota, serta 542 kepala daerah tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Ini betul-betul mega pemilu. Dalam soal waktu pencoblosan atau pemungutan suara, pemerintah dan KPU punya pandangan berbeda. Pemerintah ingin pemilu nasional digelar di bulan April atau Mei 2024. Ini seperti pemilu sebelumnya di era demokrasi liberal, bahwa pemilihan elektoral identik dengan bulan April. Tapi KPU menginginkan pemungutan suara untuk pemilu nasional dimajukan menjadi 21 Februari 2024. Masih dalam rancangan KPU, hari pemungutan suara untuk pilkada atau pemilu lokal adalah 27 November 2024. Jadi ada jeda waktu 10 bulan antara pemilu nasional dengan pilkada. Memajukan pemilu nasional di bulan Februari 2024 punya konsekuensi, yaitu tahapan pemilu harus dimajukan pula. Itulah mengapa penyelenggara pemilu meminta tambahan waktu 5 bulan. Ini berarti seluruh tahapan yang berkaitan dengan pemilu 2024 butuh waktu 25 bulan. Padahal undang-undang cuma mengatur tahapan pemilu sepanjang 20 bulan. Apa konsekuensi di luar KPU dan hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu? Sudah pasti, partai politik, masa pendukungnya, serta rakyat secara umum bakal terserap dalam hiruk-pikuk politik elektoral yang lebih panjang. Jika permohonan tambahan tahapan pemilu ini disetujui, mulai bulan Januari tahun depan, politik nasional diprediksi mulai riuh. Padahal di bawah kolong langit ini tak ada satupun yang tahu kapan pandemi COVID-19 berakhir. Menggelar pemilu yang berkualitas sudah pasti butuh waktu. Tidak bisa simsalabim abrakadabra. Tapi apakah mustahil menggelar pemilu dengan tahapan yang lebih efisien? Dalam dua pemilu yang sudah lewat, yaitu 2014 dan 2019, penyelenggara pemilu butuh 20 bulan. Pertanyaannya, untuk soal waktu, apakah ini tidak bisa diutak-atik untuk kepentingan yang lebih besar? Tahapan pemilu serta waktu pemungutan suara satu hal. Hal lainnya yang lebih genting menyangkut biaya pemilu 2024. Untuk pemilu nasional saja, biaya yang diplot sebesar 86 triliun rupiah. Ini setara dengan 30% biaya pembangunan ibu kota negara. Sedangkan biaya pilkada atau pemilu lokal sekitar 26,6 triliun rupiah. Jadi untuk menggelar hajatan demokrasi serentak di tahun 2024 butuh paling sedikit 112,6 triliun rupiah. Bahkan jika Satgas BLBI sukses menagih utang kepada obligor dan debitor BLBI, pemerintah masih harus merogoh kocek tambahan. Untuk negara yang sedang terhimpit kesulitan ekonomi akibat pandemi corona, duit segitu sudah pasti sangat gede dan tidak gampang mendapatkannya. Tapi marilah belajar dari masalah silam. Pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung digelar pertama kali tahun 2004. Waktu itu biaya pemilu presiden dan legislatif sekitar 4 triliun rupiah. Padahal waktu itu pemilu presiden dan legislatif digelar terpisah. Dan pilpres berlangsung dalam 2 tahap. 5 tahun kemudian, ongkos pemilu bertambah menjadi 10,4 triliun rupiah. Satu dekade setelah 2004, ongkos pemilu naik lagi menjadi 15,62 triliun rupiah. Pada 2019, di mana Pilpres dan pemilu legislatif digelar serentak, biaya meroket menjadi 25,59 triliun rupiah. Itu data yang kami cuplik dari Kementerian Keuangan.
Data yang dikantongi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian lebih besar sedikit. Biaya pemilu 2014 disebutnya mencapai 16 triliun rupiah. Adapun biaya pemilu 2019 sebesar 27 triliun rupiah. Dalam memilih presiden dan wakil presiden, Indonesia lebih maju dari Amerika Serikat. Di negeri kita, presiden dan wapres dipilih secara langsung. Nilai setiap pemilih bernilai 1, sesuai dengan prinsip one man, one vote, one value. Pertanyaannya, apakah demokrasi yang kita nikmati sejak 1998 telah berbuah kesejahteraan? Ini tidak sulit untuk menjawabnya. Anda yang bergelimang harta dengan pendapatan di atas rata-rata mungkin sudah sejahtera. Tapi data BPS menunjukkan sebelum pandemi menerjang negeri kita, pendapatan per kapita rakyat Indonesia dalam setahun cuma 42,78 juta rupiah. Artinya setiap bulan secara rata-rata pendapatan rakyat Indonesia kurang dari 4 juta rupiah. Bagaimana sekarang saat ekonomi seringkali harus berhenti lantaran pandemi corona? Asal tahu saja, demokrasi tidak menjamin kesejahteraan. Di masa otoritarianisme Orde Baru, demokrasi justru terpasung. Tapi ekonomi Indonesia sempat melaju kencang hingga 7%-an setahun. Sematan macan Asia juga nempel di negeri yang ketika itu dipimpin Soeharto. Pada 1960-an, pendapatan per kapita penduduk Indonesia cuma $70 Amerika Serikat per tahun. Di masa akhir kekuasaan Soeharto, tahun 1997, pendapatan per kapita rakyat Indonesia melonjak jadi $1.000 Amerika Serikat per tahun, alias naik hampir 16 kali lipat. Selain mendiskusikan secara intens soal waktu pencoblosan, tahapan pemilu, serta biaya yang harus dikeluarkan, jangan lupa pelajaran pahit saat negeri kita menggelar pemilu serentak tahun 2019 lalu. Saat itu, 894 petugas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu meninggal dunia karena berbagai sebab. Saking kompleksnya penghitungan suara, hampir 5.200 orang lainnya sakit. Itu semua tidak boleh dilupakan. Dan di atas segalanya, soal anggaran pemilu beserta tahapannya mesti dicarikan solusi selekas mungkin. Pemilu memang butuh biaya. Meski begitu, pemilu tetap harus dilaksanakan demi rotasi kepemimpinan secara berkala.